Perkenalkan, nama saya Nova Sampenino, nomor induk mahasiswa 2290014950069 pada program studi pendidikan matematika di Perguruan Tinggi Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi sistem pertidaksamaan linear dua variabel dengan memanfaatkan lembar kerja peserta didik live worksheet dan mengangkat model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific learning dalam pembelajaran saya kali ini. Video pembelajaran ini saya rekam pada tanggal 12 Juni 2023 berlokasi di SMA YPS Sorowako. Video ini saya buat sebagai syarat pemenuhan tugas UKIN pada PPG kategori 1 gelombang 2 tahun 2025. Selamat menyaksikan. Selamat pagi. Untuk pertemuan kali ini kita akan melihat pembelajaran di kelas 10.5 mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ayo kita simak. Hai, selamat pagi semuanya. Kayaknya cerah dan ceria hari ini. Bagaimana kabar? Baik. Oke, hari ini kita ketemu dalam pembelajaran bagian kedua mengenai sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi sebelum kita mulai belajar, minta tolong ketua kelas. Perhatian. Siap. Mau berdiri. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Amin, selesai. Beri salam. Selamat pagi semuanya, silakan duduk. Minta tolong tutup pintunya. Ya, materi hari ini mengenai pertidaksamaan linear dua variabel. Ada yang pernah dengar ini? Pernah dengar? Pernah. Tahu tentang ini? Tidak tahu. Oke, Ibu Guru akan jelaskan nanti. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau cek dulu siapa yang tidak hadir hari ini, Nak? Mari. Siapa lagi? Marcel. Jen. Mairansa. Vivi. Masih ada? Oke, kalau tadi Lari ada acara keluarga, sudah info ke Ibu Guru lewat WA. Kalau Jen sakit dan Vivi juga sakit. Siapa lagi satu tadi? Hairansa Ibu Guru belum dapat keterangan. Oh, ikut lomba ya? Oke. Terima kasih informasinya ya. Ya. Topik pembelajaran kita hari ini Ibu Guru sudah pajang di atas, sudah lihat besar-besar ya. Nah, tentang pertidaksamaan linear dua variabel. Pertidaksamaan yang sebelumnya yang kita pelajari mengenai persamaan linear dua variabel. Nah, apa manfaatnya dalam kehidupan kita untuk belajar? Banyak ya manfaatnya. Sudah pernah ke pasar? Ada yang pernah ke pasar tidak? Siapa yang pernah ke pasar? Angkat tangan tinggi-tinggi. Ngapain ke pasar? Belanja apa saja? Sayur, ikan, ayam, tahu, tempe. Oh, kalian yang belanja di rumah ya? Oke, mantap. Berikutnya, dipakai juga di pabrik untuk mencari produksi maksimal yang dilakukan oleh PT Pala Indonesia yang biaya kita selama ini. Itu mereka juga secara tidak sengaja menggunakan pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya, transaksi di bank. Biasanya limit transaksi di bank itu dibatasi. Misalnya di bank itu menyediakan satu hari, misalnya 3 miliar, maka transaksi yang bisa terjadi adalah 3 miliar dalam satu hari. Seperti itu. Siapa yang pernah ke bank? Oke, ngapain di bank? Buat ATM, bikin buku tabungan, antar bapak, antar ibu. Oke, itu yang kalian lakukan di bank. Tapi secara tidak sengaja kalian melihat transaksi yang terjadi di bank. Ya, berikutnya kita lihat ya. Tujuan
pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama, melalui media pembelajaran dan studi literasi, peserta didik mendeskripsikan sistem persamaan linear dua variabel dan hubungannya dengan sistem pertidaksamaan linear dua variabel dalam masalah kontekstual dengan tepat dan benar. Berikutnya, melalui media pembelajaran dan studi literasi, peserta didik dapat membuat model matematika dari masalah kontekstual. Yang berikutnya, melalui media pembelajaran, studi literasi, dan metode diskusi dalam kelompok nanti, peserta didik dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Oke. Nah, ini contoh dalam bentuk sederhana yang kita alami di sekolah. Di kantin sekolah, kalian belanja. Kalau ada piring yang kalian ambil untuk lauk ya, jangan lauk dulu lauk. Jajanan, misalnya gorengan ya, kalian ambil. Kalian pasti berpikir, berapa banyak jenis kue yang bisa naik dalam piring saya ini. Secara tidak sengaja kamu sudah berpikir, oh maksimal ada berapa biji pisang goreng, berapa biji apa semua yang dijual di kantin sekolah, risol, batagor yang bisa naik di piring saya. Kita lalui dalam proses pembelajaran hari ini, yaitu Ibu Guru akan menayangkan video sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Berikutnya menyelesaikan masalah pada LKPD. LKPD sudah ada ya, Ibu Guru share lewat Google Classroom. Silakan buka Google Classroom-nya semuanya. Ada LKPD di dalamnya ya. Petunjuk pengerjaan dan bahan ajar juga Ibu Guru sudah buka. Bisa kalian buka dulu bahan ajarnya. Jangan dulu LKPD-nya ya, karena belum Ibu Guru instruksikan. Berikutnya berdiskusi dan menyelesaikan pengolahan data secara berkelompok. Berikutnya ada presentasi. Jadi salah satu di antara kalian nanti atau dua, kalau waktu cukup ya, akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan kelas. Berikutnya menarik kesimpulan dari proses pembelajaran. Dan berikutnya ada evaluasi dalam bentuk live worksheet. Ibu Guru berikan evaluasinya. Nanti ada soal dalam bentuk live worksheet. Kita akan melakukan pretest ya. Ibu Guru akan melihat kemampuan awal kalian sebelum masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ibu Guru minta tolong buka di dalam GC-nya, pakai HP ya, karena ini tes individual. Silakan buka. Ada pretest di situ, silakan dibuka nak. Silakan dibuka ya. Ada pretest. Oke, silakan lengkapi identitas kalian, kemudian dijawab. Nah, pretest ini karena hanya sistem draw and drag dan multiple choice, Ibu Guru kasih waktu 3. Silakan ditekan tombol finish. Oke, silakan tekan tombol finish untuk melihat hasil pretest kalian. Oke, ternyata ada yang bagus, ada juga yang masih kurang ya. Ingat input namanya juga nak, input nama supaya kamu lihat hasilnya seperti apa. Tapi pretest itu hanya digunakan sebagai pengukuran awal seberapa luas pengetahuan kamu sebelum memulai pembelajaran hari ini. Ya, kita akan masuk ke menonton video pembelajaran. Silakan simak dengan baik di atas. X dan Y menyatakan bahwa banyak baju model A dan B, buatlah model matematika. Ya, yang pertama yang dia lakukan adalah membuat model matematika dari suatu masalah ya. Yang X sebagai X sebagai model baju A, kemudian Y sebagai banyaknya model baju B. Setelah ini baru kita buatkan tabel seperti ini. Oke, biasakan membuat model dalam bentuk tabel. X dan Y-nya ini. Kita lihat dulu. Kenapa dia memilih tanda lebih kecil sama ini? Ada yang tahu? Oke, tidak boleh lebih dari 80 meter kainnya toh? Karena persediaannya hanya 80 meter. Boleh kurang tapi tidak boleh lebih. Berikutnya, sama dengan ini. Kenapa dia menggunakan tanda lebih kecil? Iya, tidak boleh lebih dari 100. Batas maksimalnya adalah 100. Berikutnya, setelah menonton video pembelajaran yang Ibu Guru tayangkan, silakan duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Sudah pasti
kelompokmu, jangan ada yang salah nyasar ke tempat lain, nak. Sudah? Laptop digunakan untuk bekerja secara berkelompok, sedangkan HP digunakan untuk bekerja secara individu. Ya, silakan buka LKPD-nya, ada LKPD pada Google Classroom kalian, buka LKPD-nya, nak. Silakan. Sudah ya? Sudah buka LKPD-nya? Sudah terlihat? Oke, silakan tulis dulu nama dan kelompoknya kalian. Nah, untuk langkah kali ini, langkah yang pertama cukup untuk mengisi identitas dulu. Sampai identitas, silakan isi. Coba kita lihat baik-baik atas papan tulis. Nah, silakan dilihat baik-baik papan tulis. Untuk menggambar grafik fungsi pada sistem pertidaksamaan yang diberikan ini, sudah lihat ya? Oke, caranya adalah mengidentifikasi. Yang pertama adalah titik koordinatnya. Cara menentukan titik koordinatnya itu memisalkan apa? 0. Kalau X saya misalkan 0 untuk persamaan ini, nak, jadi berapa dia Y-nya? Coba hitung. Jadi berapa Y-nya? Cara hitungnya gini, yang sudah lupa. 4 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Ini kan jadi berapa? 0 tambah 3Y sama dengan, berarti berapa Y-nya? Oke, Y yang kamu dapat tuliskan di sini. Maka titik untuk ini adalah 0,4. Begitu juga di bagian kedua. Lihat di kolom kedua. Y-nya lagi yang kita nolkan. Kalau Y-nya dinolkan, jadi dapatnya berapa ya? Tambah 2 kali, ini 3 ya. 3 kali 0 sama dengan, ini tinggal 4X. Berarti X-nya di sini berapa? 3. Maka di sini nilainya adalah 3. Berarti titik koordinatnya berapa? 3,0. Oke? Sudah bisa menentukan titik koordinat? Bagaimana, Abdul? Aman? Oke, kita coba bagian yang kedua. Untuk persamaan yang kedua, yaitu Ibu Guru mau uji titik 1,1. Benarkah pernyataan ini, nak? Kalau Ibu Guru menggantikan X-nya 1 dan Y-nya 1. Benarkah pernyataan ini? Coba kita lihat. 4 kali 1 tambah 3 kali 1. Apakah betul kecil atau sama dengan 12? Betul kah? Betul? Berapa ini, Abdul? 7. Betulkah kecil atau sama dengan 12? Oke, pernyataan ini benar. Kalau pernyataannya benar, Ibu Guru arsir ke area mana untuk garis berwarna merah? Bawah atau atas? Maka Ibu Guru akan arsir ke area bawah. Untuk menentukan daerah penyelesaian dari gambar ini, yang mana yang kita tentukan? Yang double arsirannya, nak. Yang double arsirannya. Yang mana double arsir? Area yang mana itu double arsir? Yang ini ya, Ibu. Nah, coba kamu lihat. Kalau kita pakai GeoGebra, tampilannya seperti ini, nak. Nanti kamu bisa uji ya pakai GeoGebra. Kerjakan LKPD, boleh diuji pakai GeoGebra. Silahkan. GeoGebra semacam kalkulator ya. Situ kan David mau membuat suatu model yang unik sehingga dia mengkombinasikan kedua kain ini. Nah, kita lihat berarti kita harus menggunakan kedua kain. Tidak boleh ada yang tidak menggunakan kain polos atau tidak menggunakan kain berwarna kain garis. Coba kita lihat ke sini. Dari titik maksimum yang kamu temukan di sini, coba kamu lihat A. A ini apa yang keliru? X adalah kain apa tadi, nak? Polos, Y adalah kain bergaris. Bolehkah saya menggunakan titik A untuk mencari laba maksimum? Kenapa tidak boleh? Tidak ada kain polosnya, toh? Bolehkah saya menggunakan titik C untuk mencari laba maksimum? Tidak, karena apa? Nah, karena tidak ada kain bergarisnya. Berarti kemungkinan besar yang mendapatkan laba maksimum itu adalah titik perpotongan 9,2. Kalau kita substitusikan, ayo berapa ya? Silakan hitung. Sudah ada yang dapat ya, laba maksimumnya adalah 270.000. Jadi laba maksimum yang diperoleh oleh si tukang jahit ini adalah 270.000.
75. Seperti ini akan kamu lakukan di LKPD mencari laba maksimum. Ya, oke anak-anakku sekalian, pada tahap berikutnya adalah kita mengerjakan LKPD. LKPD-nya silakan dibuka di Google Classroom. Ibu guru sudah siapkan di Google Classroom. Silakan dibuka, ada ya? Nah, silakan kerjakan. Tidak jaringan. Oke, ini jadi masalah ya. Oke, yang bisa silakan ya. Yang bisa silakan. Syarat positifnya letakkan di bawah ya. Syarat positif di bawah. Ya, hati-hati dengan tandanya. Siapa tahu ada yang tandanya. Di sini ada 1,1 tidak di sini. Ada di sini tak letaknya. Dia di garis atas ini berada di bawah atau di atas ini. Jadi 1,1. Kita finishkan LKPD, silakan kamu kirim. Sudah finish semuanya? Sudah. Oke, pastikan sudah terklik tombol finish. Nah, sekarang adakah kelompok yang bisa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya? Oke, silakan Inditya. Oke, berani ya? Silakan Inditya. Oke, ini dia akan mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Kalau ada nanti pertanyaan, silakan langsung bertanya sama Inditya dan Inditya juga akan menjawabnya langsung. Ya, silakan disimak dengan baik penjelasan Inditya. Assalamualaikum dan selamat pagi teman-teman. Pagi. Selamat pagi. Jadi saya sekarang akan mempresentasikan hasil LKPD sistem pertidaksamaan linear dua variabel hasil dari kelompok saya, yaitu kelompok 5. Yang kedua, kita akan menentukan pertidaksamaan linear dua variabel dari grafik ini. Untuk garis linear yang ini, pertidaksamaannya yaitu 3x dikurang 2y lebih besar sama dengan min 6. Dan untuk garis linear yang satu yaitu pertidaksamaannya 2x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 6. Dan karena daerah yang di hasil tadi itu cuma di daerah positif, jadi x-nya harus lebih besar atau sama dengan 0. Begitu juga dengan y-nya. Selanjutnya soal yang bagian B. Menyelesaikan masalah konteks
konseptual mengenai program linear. Di sini ada sebuah soal cerita, yaitu seorang pedagang roti keju dan roti coklat dapat menjual tidak lebih dari 50 porsi setiap harinya. Besar modal yang dibutuhkan untuk membuat sebuah roti keju adalah 4.000, sedangkan modal untuk membuat sebuah roti coklat adalah 3.000. Jumlah modal yang dimiliki pada pedagang tersebut adalah 180.000. Jika roti keju dijual sebesar 5.300 per buah dan roti coklat dijual sebesar 4.200 per buah, maka keuntungan maksimum yang diperoleh pedagang tersebut adalah. Dan selanjutnya kita akan membuat model matematika dari permasalahan tersebut, yaitu di mana 4.000x ditambah 3.000y lebih kecil sama dengan 180.000. Disederhanakan, kita akan menghilangkan 3 nol di belakangnya, yang menjadi 4x ditambah 3y lebih kecil sama dengan 180. Selanjutnya kita akan menentukan nilai maksimum dan minimumnya. Untuk mencari nilai maksimum, yaitu 5.300x ditambah 4.200y untuk keempat titik. Apa ada yang kenapa yang dipakai itu fungsi nilai maksimumnya itu 5.300x ditambah 4.200y? Karena tadi laba untuk roti keju dan roti coklatnya yaitu 5.300 dan 4.200. Terima kasih. Di titik pertama, kita akan menentukan 0,0, yaitu di mana x sebagai 0, y sebagai 0. Sehingga 5.300 dikali 0 ditambah 4.200 dikali 0 sama dengan 0. Begitu juga dengan yang lain. Dan titik-titik ini kita dapat dari grafik ini, di mana kita akan menentukan hasil dari titik A, B, C, dan D. Dari hasil perhitungan diperoleh nilai maksimum berada di titik Y, yaitu 20,0. Apa ada yang bertanya? Yaitu 106.000. Jadi pendapat maksimum dari hasil penjualan dua jenis kue tersebut, roti tersebut adalah 106.000. Jadi kesimpulannya, untuk menentukan laba maksimum, kita dapat menguji keempat titik pada daerah penyelesaian. Titik yang memperoleh nilai maksimum itulah hasilnya. Sekian dari saya. Karena teman kamu tadi sudah berani menampilkan jawabannya, Ibu Guru akan berikan penghargaan. Ibu Guru kasih bingkisan. Oke, kita persilakan dulu salah satu perwakilan kelompok 5. Oke, Mas Indi. Silakan naik. Terima kasih sudah berani ya. Semua depannya selalu berani. Sama-sama. Tadi ada pertanyaan dari Mutia bahwa kenapa yang tampil di sini atau 5.300 ini merupakan fungsi maksimumnya. Kenapa bukan yang lain? Karena ini tadi bilang bahwa ini adalah keuntungan yang diperoleh untuk roti jenis keju dan yang berikutnya 4.200 keuntungan yang diperoleh untuk roti jenis coklat. Jadi untuk mencari laba maksimumnya kita menggunakan keuntungan roti keju ditambah dengan keuntungan roti coklat. Ada pertanyaan yang lain tentang ini? Oke, silakan Alfie. Kenapa nilai maksimumnya itu ada di titik D bukan titik C? Padahal titik C itu sudah ada X-Y-nya. Kalau D tidak ada Y-nya. Oke, pertanyaan yang bagus sekali. Mungkin Alfie ini mengaitkan dengan contoh yang Ibu Guru berikan sebelumnya di awal pembelajarannya tentang tukang jahit, atau desainer. Sedangkan di sini tentang pembuat roti jenis keju dan roti jenis coklat. Oke, saya flashback dulu kembali. Tadi untuk desainer
atau penjahit ini, dia harus mengkombinasikan dua jenis kain ini. Dia harus kombinasikan dua jenis kain ini sampai dia memperoleh laba maksimal. Sedangkan kasusnya berbeda di sini. Untuk pembuat roti ini hanya berpikir roti apa ya yang saya buat, apakah roti jenis keju atau coklat, supaya laba yang saya hasilkan paling besar. Jadi dia bisa memilih apakah dia produksi keju saja atau coklat saja atau kedua-duanya. Silakan kamu pilih. Makanya kamu tadi memilih titik A, B, C, D untuk disubstitusikan masuk ke dalam fungsi maksimum. Setelah kamu substitusikan masuk, kamu perolehlah nilai yang terbesar. Mana nilai terbesar di sini? D. Oh, ternyata D, di mana pembuat roti hanya memproduksi roti jenis keju untuk memperoleh laba maksimal. Oke. Untuk menentukan laba maksimum, kita dapat menguji ketiga titik pada daerah penyelesaian. Atau kalau ada 4 titik kayak tadi yang kamu peroleh, 4 titik pada daerah penyelesaian. Setelah kamu uji, mana nilai yang paling besar, itulah laba atau nilai maksimum. Mana nilai yang paling kecil, itulah nilai minimum. Berikutnya kita akan jawab soal evaluasi. Soal evaluasi sudah ada dalam GCR kamu, Google Classroom, silakan dibuka. Soal evaluasi adalah tahap akhir dari pembelajaran, oke? Nah, silakan duduk dengan baik. Buka pada HP masing-masing. Yang pakai laptop silakan. Boleh? Saya kasih waktu soal evaluasi ini 15 menit. Dikerjakan ya. Dikerjakan secara individu mulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Ingat isi identitasnya di soal evaluasi. Anakku sekalian, waktu sudah habis untuk tahap evaluasi. Silakan kirim, finishkan flat worksheet kalian. Silakan finishkan dan kirim ya. Sudah terkirim semua? Sudah? Pastikan terkirim nak. Ayo. Nah, sudah terkirim ya? Oke, ada masalah pada waktu mengerjakan? Sedang, sulit atau susah kah? Susah, lumayan susah. Lumayan susah, tapi bisa ya dikerjakan ya? Oke, bisa. Karena soal evaluasi ini mirip-mirip Ji tadi dengan LKPD. Ya, berikutnya pada materi selanjutnya silakan mempersiapkan diri kalian karena untuk sistem ketidaksamaan linear 2 variabel pelajaran sudah sampai di sini. Pertemuan berikutnya kita akan ulangan harian. Silakan belajar dengan baik. Semua materi pembelajaran Ibu Guru sudah siapkan dalam GCR, ada LKPD, ada bahan ajarnya Ibu Guru, ada materi pembelajaran, ada video pembelajaran yang Ibu Guru buat sendiri dalam GCR kalian ya. Silakan nonton, jika lupa silakan kerjakan kembali LKPD-nya supaya untuk mengingatkan kembali pelajaran kalian hari ini ya. Nah, pastikan semua sudah terkirim ya. Ya, oke anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini berakhir. Olehnya itu, sebelum kita akhiri juga pelajaran dan kalian istirahat kembali, Ibu Guru ingatkan bahwa sepatutnya kalian selalu menjadi pribadi yang sederhana, rajin membagi ilmu, karena semakin kalian membagi ilmu, berbagi kepada teman-temanmu, maka semakin bertambah juga ilmu yang kamu miliki. Oke? Rajin juga belajar dan mengulangi pelajaran di rumah. Oke, untuk sebelum kita keluar satu kelas, minta tolong kita pimpin kita dalam doa. Perhatian. Siap. Sebelum kita mengakhiri kelas pada hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai.
salam. Selamat pagi, terima kasih semuanya. 10-5. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran ini. Semoga bisa menjadi referensi untuk guru sejawat.